Bab 196. Tepi aliran gunung terletak di tempat terpencil, sejak Jiwushi dan tiga lainnya lewat malam itu, tidak ada yang datang sejak saat itu. Keduanya hidup bersama selama lebih dari 10 hari. Luka dalam Yingying telah lama sembuh, dia memetik buah-buahan liar dan menangkap kodok untuk dimakan setiap hari, tetapi berat badan Ling Hu Chong semakin hari semakin turun. Dia memaksanya untuk meminum pil yang ditinggalkan oleh Tuan Fang Seng, dan memainkan sitar untuk menidurkannya, yang tidak ada gunanya untuk lukanya. Ling Hu Chong tahu waktunya akan tiba, tapi untungnya dia berpikiran terbuka, jadi dia tidak khawatir, dia masih bercanda dengan Yingying setiap hari. Yingying awalnya egois, tetapi ketika dia berpikir bahwa Ling Hu Chong akan mati tiba-tiba setiap saat, dia memperlakukannya dengan kelembutan dan kepatuhan. Terkadang dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi picik, tetapi dia segera menyesalinya dan meminta maaf kepadanya. Hari ini Ling Hu Chong makan 2 buah persik, merasa mengantuk dan tertidur dalam keadaan linglung. Dia mendengar semburan tangis dalam tidurnya, dia membuka matanya sedikit, dan melihat Yingying terbaring di kakinya, terisak tak terkendali. Ling Hu Chong terkejut dan hendak bertanya mengapa dia sedih. Tiba-tiba dia mengerti, dia tahu aku akan mati, jadi dia sedih. Mengulurkan tangan kirinya, membelai rambutnya dengan lembut, dia memaksa sebuah tersenyum, jangan menangis, aku masih punya 80 tahun untuk hidup, bagaimana aku bisa pergi ke barat secepat ini? Yingying menangis, kamu semakin kurus setiap hari, aku tidak ingin hidup lagi. Ling Hu Chong mendengar ucapannya tulus dan sedih, aku sangat bersyukur, dadaku terasa panas, aku hanya merasa pusing, dan darah di tenggorokanku tidak bisa keluar, berhenti terburu-buru, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Koma Ling Hu Chong berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, kadang-kadang dia merasa sedikit sadar, dan tubuhnya seperti melayang di awan, dan setelah beberapa saat, dia pingsan lagi. Dia pusing dan terbangun dari waktu ke waktu, terkadang terlihat seseorang menuangkan air ke dalam mulutnya, dan terkadang terlihat seseorang menggunakan api untuk membakar seluruh tubuhnya. Tentu saja, dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, dan dia tidak bisa bahkan tidak membuka kelopak matanya. Hari ini pikirannya sedikit jernih, dia merasa bahwa gerbang pembuluh darah kedua pergelangan tangan sedang digenggam, dan aliran ki yang membakar disuntikkan dari gerbang pembuluh darah kedua tangan, yang segera berbenturan dengan energi sejati yang tersimpan di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman, dia hanya ingin membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, seolah-olah dia sedang disiksa oleh segala macam siksaan. Saya tidak tahu berapa hari telah berlalu dalam keadaan mengantuk seperti itu, saya hanya merasa bahwa setiap kali energi sejati memasuki tubuh, rasa sakitnya sedikit berkurang dari sebelumnya, dan saya mengerti sedikit di hati saya, mengetahui bahwa ada seseorang dengan kekuatan internal yang sangat tinggi yang menyembuhkan luka saya. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Tuan dan Nyonya mengundang seorang ahli senior untuk menyelamatkan hidup saya? Kemana Yingying pergi? Kemana Tuan dan Nyonya? Mengapa bukankah junior sister menghilang? Memikirkan Yue Lingshan, darah di dadanya melonjak, dan dia dan personel tidak tahu. Jadi setiap hari seseorang datang untuk memberinya energi internal. Setelah kehilangan energi sejatinya hari itu, kewarasan Ling Hu Chong menjadi lebih jelas dari sebelumnya, dan dia berkata, terima kasih senior, di mana aku? Perlahan membuka matanya, dia melihat wajah keriput, dengan lembut. Senyum. Ling Hu Chong merasa bahwa wajah ini sangat familiar, dan memandangnya dengan bingung beberapa saat, melihat pria itu tidak memiliki rambut di kepalanya dan bekas dupa yang terbakar. Dia adalah seorang biksu, samar-samar dia ingat, dan berkata, kamu adalah Fang. Tuan. Biksu tua itu terlihat sangat senang, dan tersenyum, bagus sekali, sangat bagus. Kamu mengenaliku, aku adalah Fang Seng. Ling Hu Chong berkata, ya, Anda adalah Tuan Fang Seng pada saat ini. Dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil, dengan lampu di atas meja seperti kacang yang memancarkan cahaya kuning redup, dan dia sedang tidur di sofa dengan penutup selimut tubuhnya. Fang Seng berkata, bagaimana menurutmu? Ling Hu Chong berkata, aku lebih baik. Di mana aku? Fang Seng berkata, kamu berada di kuil Shaolin. Ling Hu Chong sangat terkejut dan bertanya, saya di kuil Shaolin. Di mana Yingying? Mengapa saya datang ke kuil Shaolin? Fang Seng tersenyum dan berkata, kamu baru sadar, jadi jangan sia-siakan pikiranmu, agar tidak menyebabkan cedera berulang. Mari kita bicarakan semuanya nanti. Setelah itu, suatu pagi dan suatu malam,
Fang Zheng datang ke kamar kecil untuk menggunakan kekuatan internalnya untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Setelah lebih dari 10 hari, Ling Huchong bisa duduk dan makan dan minum sendiri. Tetapi setiap kali dia bertanya di mana Ying Ying dan mengapa dia datang ke kuil, Fang Zheng selalu tersenyum dan tidak menjawab. Pada hari ini, Fang Zheng memberi Ling Huchong kekuatan batinnya lagi, dan berkata, "Sia Ling Hu muda, hidupmu diselamatkan untuk saat ini." Tetapi biksu tua itu memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dapat melarutkan ki aneh di tubuhmu, menunda-nunda hari demi hari. Saya khawatir dalam waktu 1 tahun, luka dalam Anda akan menjadi serius lagi. Pada saat itu, bahkan jika ada Luo Jinxian, akan sulit untuk menyelamatkan hidup Anda. Ling Huchong mengangguk dan berkata, "Dokter, dengan kata lain, Tuan tidak berusaha keras untuk menyelamatkan satu sama lain, dan generasi muda sudah sangat berterima kasih. Seseorang memiliki rentang hidup dan takdir. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia tidak bisa pergi melawan langit." Fang Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Buddhis saya tidak percaya pada takdir, tetapi hanya membicarakannya. Metode takdir, sudah saya katakan hari itu, Saudara Fang Zheng, kepala biara dari kuil ini, memiliki energi internal yang dalam. Jika dia ditakdirkan untuk bersamamu dan dapat mewariskan teknik rahasia, Yi Jingjing, kepadamu, maka otot dan tulang masih dapat ditransfer, belum lagi energi internal dan energi abnormal. Saya akan membawa Anda menemui kepala biara sekarang." Ling Huchongsu mendengar reputasi kepala biara kuil Shaolin, Master Fang Zheng, dan dia sangat senang, dan berkata, "Terima kasih telah memperkenalkan saya. Bahkan jika generasi muda tidak memiliki kebetulan dan tidak disukai oleh kepala biara, tetapi dia dapat bertemu dengan biksu terkemuka di dunia ini juga merupakan kesempatan yang sangat langka." Kemudian dia bangkit perlahan, mengenakan pakaiannya, dan mengikuti guru Fang Zheng keluar dari ruangan kecil. Begitu berada di luar, matahari menyilaukan, seolah memasuki dunia lain, dan semangat disegarkan. Saat dia bergerak, kakinya sakit dan lemah, jadi dia harus berjalan perlahan, tetapi dia melihat aula dan aula di kuil itu dibangun dengan megah. Saya bertemu banyak biksu di sepanjang jalan, dan mereka semua menjauh dari kejauhan, menundukkan kepala kepada Fang Zheng, dan melakukan upacara dengan sangat hormat. Lewati 3 koridor panjang dan keluarlah dari rumah batu. Fang Zheng berkata kepada Samanera cilik di luar rumah, Fang Zheng ingin menanyakan sesuatu. "Saudara kepala biara," Samanera cilik itu masuk untuk melapor, lalu berbalik dan keluar, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Kepala biara ada di sini." Ling Huchong mengikuti Fang Zheng, masuk ke kamar, dan hanya aku yang melihat seorang biksu tua kecil duduk di atas futon di tengah. Fang Zheng membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, Fang Zheng memberi hormat kepada saudara Fang Zhang, dan memperkenalkan Ling Huchong, murid pertama sekolah Huasan. Ling Huchong segera berlutut dan bersujud. Kepala biara Fang Zheng membungkuk sedikit, mengangkat tangan kanannya, dan berkata, "Anak muda, kurang sopan santun, silakan duduk." Setelah Ling Huchong memberi hormat, dia duduk di futon tempat Fang Zheng melahirkan kepalanya. Dia melihat bahwa kepala biara Fang Zheng memiliki wajah kurus dan ekspresi ramah, dan dia tidak tahu berapa umurnya. Jika dia tidak tahu sebelumnya, siapa yang akan menduga bahwa dia adalah kepala sekte seni bela diri terbesar. Petik 2. Master Fang Zheng berkata, pahlawan muda Ling Hu telah pulih setelah lebih dari 2 bulan penyembuhan. Banyak lagi. Ling Huchong adalah terkejut lagi, ternyata aku sudah koma lebih dari 2 bulan, dan aku masih bilang baru sekitar 20 hari. Fang Zheng berkata, bagus sekali. Menoleh ke arah Ling Huchong berkata, anak muda, hormati Tuan Yue, yang bertanggung jawab atas faksi Huasan. Dia adalah orang yang tegas dan jujur. Namanya menyebar di Jianghu. Aku selalu mengaguminya. Ling Huchong berdiri dan berkata, jangan, tidak berani. Generasi yang lebih muda terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ternyata sudah lebih dari 2 bulan sejak Tuan Fang Zheng menyelamatkannya. Tuan dan istri saya harus aman. Saya seharusnya tidak bertanya kepada orang lain apakah tuan saya dan istri aman, tetapi dia khawatir tentang hal itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Fang Zheng berkata, saya mendengar bahwa Tuan Yue, Nyonya Yue dan murid-murid sekolah Huasan semuanya ada di Fujian. Bab 197. Ling Huchong segera menenangkan hatinya dan berkata, terima kasih, Guru Kepala Biara, atas pengetahuan Anda. Kemudian dia tidak bisa menahan perasaan masam, Tuan,
Tuan, akhirnya, saya membawa adik perempuan saya ke rumah saudara muda Lin. Petik 2. Fang Zeng berkata, pahlawan muda, silakan duduk. Saya mendengar dari saudara muda Fang Zeng bahwa ilmu pedang pahlawan muda luar biasa, dan dia telah memenangkan ajaran sejati dari Tuan Feng, senior Huasan. Ini benar-benar memuaskan dan memberi selamat. Ling Hu Chong berkata, jangan berani. Fang Zeng berkata, Tuan tua Feng telah dalam pengasingan untuk waktu yang lama, dan saya hanya berpikir bahwa lelaki tua itu telah meninggal, jadi dia masih hidup, yang membuat orang sangat gembira. Ling Hu Chong berkata, ya. Fang Zeng berkata perlahan, setelah pahlawan muda itu terluka, dia disalahpahami oleh orang lain, sehingga banyak jenis energi sejati disuntikkan ke dalam tubuhnya, yang sulit untuk dihilangkan. Saudara Fang Zeng telah memberitahu biksu tua itu secara detail. Biksu tua itu telah mempelajari detailnya dengan cermat. Rahasianya, Yi Jingjing, dapat dicairkan secara bertahap dengan kekuatannya sendiri. Jika tubuh pahlawan muda dipaksa oleh kekuatan eksternal, meskipun dapat memperpanjang hidup untuk sementara waktu, sebenarnya meminum racun untuk memuaskan dahaga, dan masalahnya adalah lebih dalam. Master Fang Zeng telah menggunakan kekuatan internal selama 2 bulan untuk memperpanjang hidup Anda, tetapi setelah energi sejatinya disuntikkan ke tubuh Anda, ada jenis energi sejati lain yang aneh di tubuh Anda. Anda harus mencoba keberuntungan Anda dan mengenal diri sendiri. Ling Hu Chong merasa sedikit beruntung, dan dia benar-benar merasakan nafas di dantiannya. Itu melonjak, tidak terkendali, dan rasa sakitnya luar biasa, dan tubuh langsung bergoyang, dan keringat menetes dari dahi. Fang Zeng berkata bersama-sama, ketidakmampuan biksu tua itu telah menambah penderitaan pemuda itu. Ling Hu Chong berkata, di mana Tuan mengatakan itu? Tuan melakukan yang terbaik untuk generasi muda, dan menghabiskan banyak jasa dalam kultivasi. Generasi muda adalah manusia, dan saya sangat menghargai kebaikan Tuan untuk membangun kembali. Fang Zeng berkata, saya tidak berani. Tuan Feng sangat baik kepada saya di masa lalu, dan apa yang saya lakukan adalah hanya untuk membalas kebaikan Tuan Feng. Fang Zeng mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang kamu katakan? Kebaikan yang besar dan kebajikan yang besar, kebencian yang mendalam dan kebencian yang mendalam. Kebaikan adalah takdir, dan kebencian juga takdir. Kebencian tidak bisa bertahan lama, dan kebaikan tidak perlu gigih. Segala sesuatu di dunia ini seperti awan yang lewat. Setelah berumur 100 tahun, kebaikan dan kebencian apa yang ada? Fang Zeng menjawab, iya, terima kasih saudara atas bimbinganmu. Fang Zeng berkata perlahan, murid Buddha, welas asih adalah fondasinya. Mengetahui bahwa pemuda itu menderita cedera internal ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Keterampilan magis Yi Jingjing adalah leluhur pertama dari Buddhisme Zen Timur. Bodhidharma diciptakan oleh leluhur. Master Huike, leluhur kedua Buddhisme Zen, mendapatkannya dari leluhur. Master Huike awalnya bernama Seng Wang, dan dia lahir di Loyang. Master Guang datang ke kuil untuk meminta bantuan. Patriark Bodhidharma melihat bahwa pembelajarannya beragam, prasangkanya dalam, dan dia pintar, tetapi sulit untuk memahami prinsip-prinsip Zen, jadi dia menolak untuk menerimanya saat ini. Segera dia mengangkat pedangnya dan memotong lengan kirinya. Petik 2. Ling Hu Chong berkata, dan berkata pada dirinya sendiri, Tuan Seng Wang ini sangat bertekad untuk mencari Dharma dan Taoisme. Fang Zeng berkata, leluhur Bodhidharma melihatnya dengan ketulusan hati, dia diterima sebagai murid dan mengubah namanya kepada Huike. Akhirnya, dia dapat mewarisi jubah Patriark Bodhidharma dan mewariskan tradisi hukum Zen. Apa yang dipelajari oleh Patriark kedua dari Patriark Bodhidharma adalah Dao Buddhisme, yang diajarkan menurut Langa Sutra. Lihat sifatmu jelas, meskipun nama seni bela diri sekte saya tersebar di seluruh dunia, sebenarnya itu adalah pembelajaran yang terlambat, yang tidak signifikan. Patriark Bodhidharma hanya mengajarkan murid-muridnya beberapa metode untuk memperkuat tubuh. Tubuh itu sehat dan pikiran mudah dimengerti. Tetapi para murid dari generasi selanjutnya sering terobsesi dengan seni bela diri, sehingga mereka membuang dasar-dasarnya dan mengejar yang terakhir, yang tidak mencerminkan tujuan leluhur dalam mengajarkan seni bela diri. Sayang sekali, sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah beberapa saat, Fang Zeng berkata lagi, setelah leluhur meninggal, leluhur kedua melihat gulungan kitab suci di samping futon leluhur. Itu adalah Yi Jingjing. Arti dari kitab suci ini sangat dalam. Nenek moyang belajar keras, tetapi tidak dapat memahaminya.
Dia berpikir bahwa leluhur Bodhidharma meninggalkan kitab suci ini di samping tembok batu selama 9 tahun. Meskipun kitab suci sedikit, itu pasti sangat penting. Dia sudah menjadi biksu terkemuka yang telah mencapai Tao, tetapi orang tuanya telah berpikir keras dan tidak dapat memahaminya. Sangat jarang bagi dunia untuk menginginkan kebajikan besar dengan kebijaksanaan yang mendalam dan lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, setelah lebih dari 20 tahun, makna rahasia dari kitab suci tidak telah terungkap. Suatu hari, Patriark kedua bertemu dengan biksu Sanskerta Pramitri di Gunung Emei, Sichuan, dan berbicara tentang agama Buddha. Sesepuh kedua mengeluarkan Yi Jingjing dan mempelajarinya bersama dengan Pramitri. Kedua biksu terkemuka itu masing-masing tercerahkan lainnya di puncak emas Emei, dan setelah 77-49 hari, mereka akhirnya mencapai terobosan. Fang Zheng memuji, Amitabha, sangat baik. Kepala biara Fang Zheng melanjutkan, tapi guru lamiti apa dia diuraikan mungkin adalah Buddhisme Zen. Tidak sampai 12 tahun kemudian, Patriark kedua bertemu dengan seorang pemuda yang mahir dalam seni bela diri di Jalan Cangan. Dia berhenti, lalu berkata, pemuda itu adalah pahlawan pendiri dinasti Tang. Dinasti, yang kemudian membantu Kaisar Taizong dalam menenangkan Turki. Memikirkannya, saya juga mendapat banyak pelajaran dari Yi Jingjing. Ling Hu Chong berkata, oh berpikir, jadi, Yi Jingjing, telah latar belakang yang begitu besar. Fang Zheng berkata lagi, Yi Jingjing, kungfu dari, kungfu membungkus pembuluh darah tubuh dan roh dari 5 organ dalam. Itu tidak menyebar ke seluruh tubuh, dan bergerak terus-menerus. Ki dihasilkan dari dalam dan darah dibasahi dari luar. Setelah berlatih sutra ini, jantung akan bergerak dan kekuatan akan dilepaskan. Kumpulkan dan lepaskan, secara alami keluar tanpa menyadarinya, seperti air pasang, seperti rambut guntur anak muda, latih, Yi Jingjing, seperti perahu kecil di laut. Ketika ombak mengamuk, perahu kecil itu secara alami akan melempar tinggi dan rendah. Mengapa menggunakan kekuatan? Jika Anda mau untuk menggunakan kekuatan, bagaimana kamu bisa menggunakannya? Dari mana kamu mulai? Ling Hu Chong mengangguk berulang kali, merasa bahwa prinsip ini sangat luas dan mendalam, dan memiliki banyak kesamaan dengan teori pedang Feng Qingyang. Fang Zheng berkata lagi, karena Yi Jingjing ini sangat kuat, belum diwariskan selama ratusan tahun kecuali karena rakyatnya sendiri, dan tidak dapat diwariskan kecuali karena takdir. Sama seperti saudara junior Fang Zheng, dia memiliki keterampilan seni bela diri yang tinggi dan disiplin yang ketat. Dia adalah sosok yang luar biasa di kuil ini, tetapi dia belum pernah diajari sutra ini oleh guru sebelumnya. Ling Hu Chong berkata, ya, generasi muda tidak memiliki berkah seperti itu, jangan berani memintanya. Petik 2, Fang Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Pahlawan muda ditakdirkan. Petik 2, Ling Hu Chong dipenuhi kejutan, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah mengira bahwa keterampilan rahasia Shaolin ini akan sulit bahkan untuk biksu Shaolin terkemuka seperti Master Fang Zheng. Saya belum diajari, tetapi saya ditakdirkan. Fang Zheng berkata perlahan, agama Buddha sangat luas, dan hanya ditakdirkan untuk menyeberang. Pemuda itu adalah penerus Tuan Feng, ini adalah takdir, pemuda itu datang ke kuil Shaolin saya, ini adalah takdir lain, pemuda pria tidak mempelajari, Yi Jingjing, jika Anda tidak mempraktikkannya, itu tidak akan menyakiti Anda. Perbedaan di antara mereka adalah takdir yang lain. Petik 2, Fang Zheng berkata bersama, pahlawan muda Ling Hu memiliki takdir yang dalam, dan Fang Zheng juga lega. Aksi, Anda tidak pernah menembus rintangan hidup dan mati. Tidak, bukannya saya tidak ingin mengajari Anda, Yi Jingjing, tapi saya khawatir setelah Anda mempelajari seni bela diri tingkat tinggi ini, Anda akan menjadi kecanduan, dan karir Anda dalam meditasi Zen akan sia-sia. Fang Zheng berdiri dengan tatapan panik, dan berkata dengan hormat, kakak senior mengajarimu dengan baik. Fang Zheng mengangguk sedikit, mengungkapkan dorongan. Setelah lama sementara, wajah Fang Zheng menunjukkan senyuman, dan kemudian wajahnya menjadi bahagia. Rintangan besar telah dilewati saat ini. Sejak leluhur Bodhidharma, Yi Jingjing hanya diwariskan kepada murid-murid kuil ini, bukan kepada orang luar. Contoh ini tidak dapat dipatahkan oleh biksu tua. Oleh karena itu, pahlawan muda harus memilih saya di kuil Songshan Shaolin di bawah sekte saya. Saya adalah murid awam dari sekte Shaolin. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika pemuda itu tidak membencinya,
dia akan kembali ke sekte biksu tua dan menjadi murid dari generasi Guo, dan dia dapat berganti nama menjadi Linghu Guohong. Bab 198. Fang Zheng berkata dengan gembira, "Selamat anak muda, saudara laki-laki kepala biara saya hanya menerima 2 murid dalam hidupnya, dan itu 30 tahun yang lalu. Anak muda adalah murid dekat kepala biara saya, tidak hanya untuk melihat sekilas tentang Yi Jingjing, dia sangat terampil dalam seni bela diri, dan kakak laki-laki kepala biara saya mahir dalam 12 seni bela diri Shaolin, yang dapat diajarkan sesuai dengan kemampuannya, dan kemudian pahlawan muda itu pasti akan membuat keluarga kita terkenal dan bersinar di dunia seni bela diri." Ling Huchong berdiri dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan guru kepala biara, junior ini sangat berterima kasih. Tetapi junior ini adalah anggota sekte Huasan, jadi tidak nyaman bagi saya untuk bergabung dengan master tercerahkan lainnya." Fang Zheng tersenyum tipis dan berkata, "Hambatan besar yang saya sebutkan mengacu pada hal ini. Tuan Muda Xia, Anda bukan lagi murid sekolah Huasan, dan Anda tidak mengetahuinya." Ling Huchong kaget, dan berkata dengan suara bergetar, Aku, kenapa aku bukan murid sekolah Huasan?" Dia mengeluarkan sepucuk surat dan berkata, "Pahlawan muda, silakan lihat." Dengan telapak tangannya yang ringan, surat itu terbang ke arah Ling Huchong. Ling Huchong menangkapnya dengan kedua tangan, dan merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan kepala biara ini benar-benar memiliki kekuatan batin yang tak terbayangkan. Hanya dengan huruf tipis ini, dia benar-benar dapat memancarkan kekuatan batin yang begitu dalam. Melihat sampul di amplop Sukiandari, segel kepala sekolah Huasan, menulis surat, kepada guru sekolah Shaolin, 9 karakter dibingkai rapi dan bermartabat, persis tulisan tangan guru Yue Bukun. Ling Huchong samar-samar merasa ada yang tidak beres, tangannya gemetar, ia mengeluarkan kertas surat itu, membacanya lagi. Sungguh sulit untuk percaya bahwa hal seperti itu terjadi di dunia. Membacanya lagi, ia merasa dunia berputar, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Setelah bangun, Ling Huchong berdiri di pelukan Master Fang Zheng, dan tak kuasa menahan tangis. Fang Zheng bertanya, "Mengapa pahlawan muda begitu sedih? Apakah ada yang salah dengan menghormati guru?" Ling Huchong menyerahkan surat itu, tersedak dan berkata, "Guru, tolong baca." Fang Zheng mengambilnya, dan melihat. Surat dibaca. Yue Bukun, kepala sekolah Huasan, menundukkan kepalanya, dan menyerahkan surat itu di depan kepala sekolah Shaolin. Dia bertanggung jawab atas gerbang Huasan dengan maksiat. Setelah lama memberi salam, itu adalah suara tak bersuara. Itu adalah Ling Huchong, pengkhianat sekolah kami, yang memiliki sifat keras kepala dan berulang kali mendobrak pintu. Dalam beberapa tahun terakhir, saya berteman lebih banyak dengan pelaku kejahatan dan gangster, mengaku berbagi berkat dengan mereka dan berbagi kesulitan. Saya tidak kompeten, meskipun latihan keras dan hukuman telah diberlakukan, itu tidak efektif. Untuk menjaga kebenaran seni bela diri dan reputasi integritas, saya akan pengkhianat Ling Huchong dikeluarkan dari sekte. Mulai sekarang pengkhianat ini bukan murid dari sekte pemulihan. Jika ada lagi tindakan berkolusi dengan perzinahan dan menyebabkan bencana, saya berdoa agar semua teman saya yang baik akan menghukumnya. Saya akan berterima kasih. Linsu saya malu, saya kata-kata saja tidak cukup, tolong maafkan saya. Fang Zheng terkejut setelah membacanya, dia tidak bisa memikirkan kata-kata untuk menghibur Ling Huchong, dan segera mengembalikan surat itu kepada Fang Zheng. Melihat wajah Ling Huchong yang berlinang air mata, dia menghela nafas. Berkata, "Anak muda, Anda tidak boleh bergaul dengan orang-orang di Heimuya." Fang Zheng berkata, "Kepala semua keluarga yang baik pasti telah menerima surat ini dari guru yang dihormati dan meneruskannya kepada murid-murid mereka. Anda adalah dianggap ada di tubuhmu. Tidak ada luka, selama kamu keluar dari gerbang ini, ada duri dan duri di setiap langkah, dan semua murid dari sekte yang baik akan menganggapmu sebagai musuh mereka." Ling Huchong tercengang, mengingat, Ying Ying juga pernah mengucapkan kata-kata seperti itu di pinggir aliran gunung. Pada saat ini, tidak hanya bidat yang ingin membunuhnya, tetapi semua orang di sekte yang baik menganggap dirinya sebagai musuh. Meskipun dunia ini besar, tidak ada ruang untuknya, dia memiliki keutamaan kebajikan, dan juga rahmat pengasuhan. Tanpa diduga, dia dikeluarkan dari guru karena perilakunya yang disengaja dan sembrono. Diharapkan ketika Tuan menulis surat-surat ini, rasa sakit di hatinya mungkin lebih dari dirinya sendiri.
Merasa sedih dan malu pada saat yang sama, saya berharap bisa memukul kepala saya sampai mati. Dengan air mata berlinang, dia melihat ekspresi kasihan di wajah kedua biksu Fang Zeng dan Fang Seng. Dia tiba-tiba teringat bahwa Liu Zhengfeng ingin mencuci tangannya di baskom emas dan keluar dari seni bela diri. Itu bisa dilihat bahwa tidak ada keseimbangan antara yang baik dan yang jahat, bahkan untuk orang yang begitu berbakat dan berkuasa seperti Liu Zhengfeng, tidak dapat dihindari, apalagi pemuda yang tidak berdaya, rendah hati, terluka parah dan sekarat seperti saya. Terlebih lagi, kelompok roh jahat berkumpul di 5 tiran, dan hal sebesar itu terjadi. Fang Zeng berkata perlahan, lautan penderitaan tidak terbatas, dan kembali adalah pantai. Bahkan jika Anda adalah penjahat keji, selama Anda memiliki pertobatan di hati Anda, siapapun yang datang ke agama Buddha tidak akan ditolak. Anda masih muda, dan Anda tersandung dan diserahkan kepada bandit karena kesalahan. Mungkinkah Anda tidak berdaya? Cara baru, hubungan Anda dengan faksi Huasan telah benar-benar terputus. Mulai sekarang, di bawah sekte Shaolin saya, kamu akan mengubah masa lalumu dan menjadi manusia lagi. Di dunia seni bela diri, mungkin tidak ada orang yang bisa mempermalukanmu. Dia mengucapkan beberapa kata ini. Itu meremehkan, tetapi memiliki suasana yang megah. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, saat ini, aku tidak punya tempat tujuan. Jika aku berlindung di bawah sekte Shaolin, aku tidak hanya dapat mempelajari kekuatan batin yang ajaib dan menyelamatkan hidupku, tetapi dengan prestise sekte Shaolin, tidak satu di dunia akan berani meminta bantuan guru Fang Zeng. Murid membuat masalah, tetapi pada saat ini, ada kekeras-kepalaan di dadanya, dan dia bersemangat, berpikir, seorang pria tidak dapat berdiri di antara langit dan bumi sendirian, dan dia dengan malu-malu meminta perlindungan dari faksi lain, pahlawan macam apa dia. Ada ribuan orang di dunia ini. Puluhan ribu orang ingin membunuhku, jadi biarkan mereka melakukannya. Guru tidak menginginkan saya, dan mengusir saya dari sekte Huasan, jadi saya akan pergi sendiri, tetapi apa yang akan terjadi? Mangkuk anggur yang kuat semua sekte hidup dan mati dilupakan dalam sekejap, bahkan Yue Lingshan, yang selalu ada di hatinya, menjadi seperti orang asing. Dia berdiri, membungkuk kepada Fang Zeng dan Fang Seng, dan bersujud beberapa kali dengan hormat. Biksu kedua hanya mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk bergabung dengan sekolah Shaolin, dan ada senyuman di wajahnya. Ling Hu Chong berdiri dan berkata dengan suara nyaring, junior ini tidak ditoleransi oleh guru, juga tidak memiliki wajah untuk pindah ke sekolah lain. Kedua guru itu penyanyang, dan junior ini berterima kasih, jadi saya mengucapkan selamat tinggal. Fang Zeng tercengang, dia tidak menyangka pemuda ini. Begitu, obliterasi tidak takut mati. Fang Seng membujuk, anak muda, masalah ini tentang hidup dan matimu, jadi jangan menuruti keinginanmu. Ling Hu Chong tersenyum, membungkuk dan memberi hormat, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Dadanya dipenuhi dengan rasa ketidakadilan, dan langkahnya sangat cepat, dan dia berjalan keluar dari kuil Shaolin dengan langkah besar. Ling Hu Chong keluar dari The Temple, merasa sedih di hatinya, melihat ke langit dan tersenyum, berpikir, orang baik menganggap saya sebagai musuh, dan bidat ingin membunuh saya, kemungkinan besar Ling Hu Chong akan tidak bertahan hari ini. Mari kita lihat siapa yang mengambil nyawaku. Setelah menyentuhnya, tidak ada uang di bagian bawah tas, tidak ada pedang di pinggang, bahkan piano pendek yang diberikan Ying Ying padanya telah menghilang. Itu benar-benar bukan apa-apa, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi dia berjalan menyusuri Shaoxi Gunung. Saya berpikir dalam hati, ada puluhan ribu orang di dunia, tidak semuanya memiliki sekte. Mulai sekarang, saya akan menjadi jiwa yang kesepian tanpa tuan dan sekte. Tuan, istri, dan adik perempuan junior semua anggap aku sebagai orang asing. Adik perempuan junior curiga bahwa aku telah menentang kejahatan junior Brother Lin, orang asing. Pada sore hari, saya melihat bahwa saya berada jauh dari kuil Shaolin. Saya lelah dan lapar, dan saya berpikir, tapi kemana kamu pergi untuk mencari makan? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, 7 atau 8 orang datang bergegas dari barat, semuanya berpakaian lengkap, bersenjatakan senjata, dan berlari tergesa-gesa. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, jika kau ingin membunuhku, lakukanlah, agar aku tidak perlu mencari makanan lagi. Jika aku sudah kenyang, aku juga akan mati, jadi untuk apa repot-repot? Segera ia berdiri, di tengah jalan,
meletakkan tangannya di pinggul, dan berkata dengan lantang, Ling Hu Chong ada di sini jadi, siapapun yang ingin membunuhku, pergi. Siapa sangka, ketika orang-orang ini berlari ke arahnya, mereka hanya melirik padanya, dan kemudian berjalan berkeliling. Seseorang berkata, pria ini gila. Orang lain berkata, ya, jangan membuat terlalu banyak masalah, dan melewatkan acara besar. Orang lain berkata, jika orang itu melarikan diri, itu akan sangat buruk. Jauh, Ling Hu Chong berpikir dalam hati, jadi mereka mengejar orang lain. Bab 199, langkah kaki orang-orang itu berhenti, terdengar suara tapak kuda dari arah barat, dan 5 ekor kuda berlari ke arahnya seperti angin, melewatinya. Setelah berlari lebih dari 10 jam, seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul di atas kuda dan berkata, petugas tamu, bolehkah saya bertanya, dapatkah Anda melihat seorang lelaki tua berjubah putih? Pria ini tinggi dan kurus, dengan pakaian pedang. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melihatnya. Wanita itu tidak berkata apa-apa, memutar kepala kudanya, dan mengusir keempat penunggang lainnya. Ling Hu Chong berpikir, apakah mereka akan mengejar orang tua berjubah putih ini? Sebelum waktunya makan, ada lebih dari 10 orang yang mengejarnya. Setelah sekelompok orang melewatinya, seorang lelaki tua berusia 50-an berbalik dan bertanya, saudaraku, bisakah kamu melihat seorang lelaki tua berjubah putih? Lelaki ini tinggi dan kurus, dengan parang tergantung di pinggangnya. Ling Hu Chong berkata, tidak melihatnya. Setelah berjalan beberapa saat, saya sampai di persimpangan 3, bel di sudut barat laut berbunyi, dan 3 kuda berlari kencang di sana, semua pengendara adalah anak muda berusia 20-an. Pertama salah satu dari mereka mengangkat kudanya dan berkata, hei, jika aku bertanya padamu, kamu bisa melihat. Ling Hu Chong berkata, kamu ingin bertanya pada seorang lelaki tua tinggi kurus dengan parang tergantung di pinggangnya dan mengenakan jubah putih, bukan? Ketiganya menunjukkan kegembiraan, dan serempak berkata, ya, di mana pria ini? Ling Hu Chong menghela nafas, aku belum pernah melihatnya. Bagaimana kamu tahu jika kamu belum pernah melihatnya? Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, kalau kau belum melihatnya, tahukah kau? Pemuda itu mengangkat cemetinya dan hendak memukul kepala Ling Hu Chong. Pria muda lainnya berkata, kakak kedua, jangan membuat masalah, ayo kejar dia. Pria muda dengan cambuk di tangannya mendengus, melambaikan cambuknya ke udara, dan berlari pergi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, orang-orang ini mengejar seorang lelaki tua berpakaian putih. Aku tidak tahu kenapa, sangat menarik untuk pergi melihat kehebohan, tapi jika mereka tahu bahwa aku adalah Ling Hu Chong, mereka pasti akan membunuhku, tempat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi saya sedikit takut, tetapi kemudian saya berpikir lagi, saat ini, yang baik dan yang jahat akan mengambil hidup saya. Saya akan menghindarinya, bahkan jika aku berlama-lama, aku akan hidup beberapa hari lagi, dan pada akhirnya aku tidak akan lepas dari pisau ini. Hari-hari ketakutan sampai mati lebih lama daripada apa gunanya satu hari. Lebih baik berdamai dengan situasi, mari kita lihat tangan siapa yang kamu temui dan mati. Segera, dia mengikuti asap dan debu yang diaduk oleh ketiga kuda itu dan berjalan maju. Setelah itu, beberapa kelompok orang datang dan bertanya tentang lelaki tua itu, mengenakan jubah putih, tinggi dan kurus, dengan parang tergantung di pinggangnya. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, orang-orang ini mengejar lelaki tua berbaju putih itu, tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada, tetapi mereka menuju ke arah yang sama, sungguh aneh. Setelah berjalan beberapa mil, dia melalui hutan pinus, dan tiba-tiba ada dataran di depannya, padat dengan kegelapan, ada banyak orang berdiri di sana, setidaknya 6 atau 700 orang, tetapi hutan belantara itu terlalu besar, dan 6 atau 700 orang ada di dalamnya, tetapi mereka hanya menempati kelompok kecil di tengah. Sebuah jalan lurus mengarah ke kerumunan, dan Ling Hu Chong berjalan di sepanjang jalan itu. Berjalan lebih dekat, saya melihat sebuah paviliun kecil di antara kerumunan, digunakan untuk bepergian dan beristirahat di jalan gunung, dan strukturnya cukup sederhana. Sekelompok orang mengepung gazebo, terpisah sekitar beberapa kaki, tetapi mereka tidak mendekat. Ling Hu Chong mendekati lebih dari 10 jam, dan melihat seorang lelaki tua berbaju putih di paviliun, duduk sendirian di meja papan sambil minum. Apakah ada parang yang tergantung di pinggangnya? Dia tidak terlihat untuk sementara waktu. Meskipun orang ini sedang duduk, dia hampir setinggi orang biasa.
Ling Hu Chong melihat bahwa dia masih minum dengan tenang di bawah pengepungan sekelompok musuh. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Beberapa pahlawan yang dia lihat atau dengar dalam hidupnya begitu heroik. Dia berjalan maju perlahan dan masuk ke kerumunan. Semua orang itu menatap pria tua berbaju putih itu, tidak menghiraukan pendekatan Ling Hu Chong. Ling Hu Chong menatap lelaki tua itu dengan saksama, dan melihat bahwa ia memiliki penampilan yang tampan, janggut putih panjang dan tipis di bawah dagunya, tergantung di dadanya, memegang gelas anggur, melihat ke tempat tanah loes dan langit biru bertemu di kejauhan, mengelilinginya kerumunan menutup mata. Dia memikul beban di punggungnya, tetapi ketika dia melihat pinggangnya, tidak ada parang. Ternyata dia bahkan tidak membawa senjata. Ling Hu Chong tidak tahu asal-usul nama orang tua ini. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak orang dalam seni bela diri ingin mempersulit dia, dan dia tidak tahu apakah dia benar atau salah, tapi dia hanya mengagumi kesombongannya tidak seperti orang lain tanpa sadar. Ada rasa simpati dan simpatis satu sama lain, jadi dia melangkah maju dan berkata dengan lantang, "Senior, tolong, kamu minum sendiri. Kamu kesepian, aku akan menemanimu minum." Berjalan ke gazebo, aku membungkuk padanya, lalu duduk. Pria tua itu menoleh dan menatap Ling Hu Chong dengan dua mata dingin. Melihat bahwa dia tidak memegang senjata dan memiliki wajah yang sakit. Dia adalah seorang pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia mendengus dan tidak menjawab. Ling Hu Chong mengambil kendi, menuangkan arak ke dalam gelas arak di depan lelaki tua itu terlebih dahulu. Kemudian menuangkan arak ke gelas yang lain, mengangkat gelasnya dan berkata, "Silakan." Dia meminum arak sampai kering, araknya sangat kuat, pintu masuknya dipotong seperti pisau, dan mengalir ke perut seperti bara yang tak terhitung jumlahnya, dan memuji dengan keras, "Anggur yang enak." Hanya, seorang pria besar di luar paviliun yang berteriak dengan kasar, "Wu Na Boy, cepat keluar. Kita akan bertarung dengan Xiang Wentian, jangan menghalangi." Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, "Aku minum untuk Patua, apa yang mengganggumu?" Dia menuang segelas arak lagi, menuangkannya ke dalam mulut dengan mulutnya, leher ke atas, mengangkat ibu jarinya, dan berkata, "Anggur yang enak." Sebuah suara dingin dari kiri berkata, "Pergilah, nak, jangan sia-siakan hidupmu di sini. Kami diperintahkan oleh hierarki timur untuk menangkap pengkhianat Xiang Wentian. Jika orang lain ikut campur, panggil dia mati dengan mengerikan." Ling Hu Chong melihat ke sumber suara itu, dan ternyata suara itu adalah seorang laki-laki kurus dengan wajah seperti kertas emas, berpakaian serba hitam dengan ikat pinggang berwarna kuning di pinggangnya. Ada 2 hingga 300 orang berdiri di sampingnya, semuanya berpakaian hitam, tetapi dengan ikat pinggang berbagai warna di pinggang mereka. Ling Hu Chong tiba-tiba teringat bahwa ketika dia melihat Kuyang, sesepuh dari sekte iblis di luar kota Hengshan, dia mengenakan pakaian hitam seperti itu, dan samar-samar dia ingat sabuk kuning di pinggangnya. Pria kurus itu berkata bahwa dia diperintahkan oleh pemimpin timur untuk memburu pengkhianat, jadi orang-orang ini adalah anggota kultus iblis. Mungkinkah pria kurus itu juga sesepuh dari kultus iblis? Dia menuangkan segelas anggur lagi, menyandarkan lehernya untuk mengeringkannya, dan memuji, "Anggur yang baik." Xiang Wentian berkata kepada lelaki tua berbaju putih, "Xiang Senior, saya telah minum 3 gelas anggur dari Anda, terima kasih, terima kasih." Seseorang berteriak, "Anak ini adalah Ling Hu Chong, murid terlantar dari sekolah Huasan." Ling Hu Chong melirik dan mengenali pembicara sebagai Hou Renying, murid dari sekolah King Cheng. Saat ini, jika Anda perhatikan dengan seksama, ada beberapa sosok di sampingnya dari sekte 5 pedang suci. Seorang Taois berkata dengan keras, "Ling Hu Chong, tuanmu mengatakan bahwa kamu berada di perusahaan roh jahat." Memang benar, tangan Xiang Wentian ini berlumuran darah pahlawan dan ksatria. Apa yang kamu lakukan dengannya? Keluar dari sini, semuanya. Kalian memotongnya menjadi pasta daging bersama-sama. Ling Hu Chong berkata, "Apakah ini paman dari sekte Taisan? Kapan 5 sekte pedang suci bergandengan tangan dengan sekte iblis lagi? Bukankah itu akan membuat para pahlawan dunia menertawakan baik dan jahat datang bersama untuk berurusan dengan senior Xiang saja? Bergandengan tangan dengan sekte iblis. Sekte iblis mengejar mereka untuk mengajari mereka pengkhianat. Kita membalas teman-teman kita yang mati di bawah tangan penjahat ini. Kita masing-masing melakukan urusan kita sendiri, tidak ada hubungannya satu sama lain." Ling Hu Chong berkata, Oke, selama kamu bertarung sendirian, aku akan duduk dan minum dan menonton kesenangan itu." Bab 200,
Ho Renying berteriak, apa kamu? Ayo bunuh anak ini dulu, lalu selesaikan skor dengan Xiang. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, Ling Hu Chong, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kakak Ho sendiri silakan datang. Ho Renying pernah menendang Ling Hu Chong keluar dari restoran, mengetahui bahwa seni bela dirinya lebih rendah. Dia benar-benar tidak berani melangkah maju untuk bergerak, tetapi dia tidak tahu bahwa Ling Hu Chong telah kehilangan kekuatan batinnya dan jauh dari keadaan semula. Yang lain tampaknya takut pada Xiang Wentian, dan mereka tidak berani masuk ke paviliun begitu saja. Pria kurus dari kultus iblis berteriak, nama belakangmu, Xiang, ikutlah bersama kami untuk menemui pemimpin, dan minta dia untuk melepaskan lelaki tua itu. Mungkin tidak ada jalan keluar. Kamu juga pahlawan sekte kami. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan darah dan darah? Apakah ini lelucon? Xiang Wentian mengeluarkan hei, mengangkat gelasnya dan menyesap anggurnya, tetapi terdengar suara tersedak. Ling Hu Chong terkejut ketika melihat sebuah rantai besi diikat di antara kedua tangannya, jadi dia melarikan diri dari penjara, dan dia bahkan belum melepas belenggu di tangannya. Dia merasa lebih simpati padanya, dan berpikir dalam hati, pria ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi saya akan membantunya melawan untuk sementara waktu, dan dia akan mati di sini dalam keadaan linglung. Segera, dia berdiri, melipat tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan lantang, senior, dengan besi ini rantai di tanganku, bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Aku minum 3 cangkir anggur yang baik dari orang tuanya, jadi aku tidak punya pilihan selain membantunya bertahan melawan musuh yang kuat. Siapapun yang ingin memindahkan Xiang harus membunuh Ling Hu Chong terlebih dahulu. Xiang Wentian melihat Ling Hu Chong gila dan memaksa dirinya untuk menonjol tanpa alasan. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya, dan berkata dengan suara rendah, nak, kenapa kamu membantuku? Ling Hu Chong berkata, ketika jalan tidak rata, tarik pedangmu untuk membantu. Ling Hu Chong berkata, aku menggunakan pedang, tapi sayang aku tidak memiliki pedang. Xiang Wentian berkata, bagaimana dengan pedangmu? Kamu berasal dari sekolah Huasan, dan kemampuan pedangmu mungkin tidak terlalu bagus. Ling Hu Chong tertawa, awalnya tidak terlalu bagus, selain terluka parah di bagian bawah tubuh. Semua kekuatan internal hilang, dan itu bahkan lebih buruk. Xiang Wentian berkata, kamu tidak bisa dimengerti. Oke, aku akan memberimu pedang. Melihat kilatan bayangan putih, dia sudah bergegas menuju sekelompok pahlawan yang lewat. Dalam sekejap, pedang itu menyilaukan, dan lebih dari 10 senjata ditebaskan padanya. Xiang Wentian menusuk miring, dan mendekati pendeta Tao dari sekolah Taisan. Pendeta Tao itu menikam dengan pedang lurus, sosok Xiang Wentian bergoyang, dan dia mengelak di belakangnya, siku kirinya menendang ke belakang, dan memukul punggung pendeta Tao dengan suara engah. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan membungkus pedang panjang itu, di tangannya di sekitar rantai besi di antara mereka. Dengan kaki kanan kecil, dia melompat kembali ke gazebo. Beberapa gerakan naik turun kelinci ini sangat cepat, tidak ada waktu bagi sekelompok pahlawan yang baik untuk mencegatnya. Seorang pria adalah pemburu tercepat, mendekati gazebo dalam jarak beberapa kaki, mengangkat pisau tunggalnya dan memotongnya. Xiang Wentian memiliki mata di belakang punggungnya, dia bahkan tidak melihat ke belakang, menendang dengan kaki kirinya, dan menendangnya, dada manusia dengan telapak kakinya. Pria itu berteriak keras, dan langsung terbang keluar, tebasan satu tangan dengan tangan kanannya sangat kuat, dan dengan suara retakan, dia memotong kaki kanannya. Pendeta Tao yang dikirim oleh Taisan bergetar beberapa kali, lalu pingsan, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Ada tepuk tangan meriah di antara kultus iblis, dan lusinan orang berteriak, gunakan keahlian tampanmu ke kanan. Xiang Wentian sedikit tersenyum, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya pada anggota kultus iblis, berterima kasih kepada mereka. Rantai besi di tangannya berbunyi keras. Dia melambaikan tangannya, dan dengan sekali klik, pedang itu dimasukkan ke dalam meja kayu, dan berkata, ambil dan gunakan. Ling Hu Chong mengaguminya, dan berkata dalam hatinya, pria ini meremehkan semua pahlawan, dan dia benar-benar memiliki keterampilan yang luar biasa. Tapi dia tidak mengulurkan tangannya. Pedang? Berkata, senior sangat ahli dalam seni bela diri, mengapa junior ini membodohi dirinya sendiri lagi? Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, perpisahan. Ho Renying dan 3 murid lainnya dari faksi King Cheng menyerang. 3 pedang dari ketiga pedang itu semuanya ditujukan pada Ling Hu Chong,
satu pedang diarahkan ke rompinya, dan dua lainnya diarahkan ke punggung bawahnya, jarak antara mereka kurang dari 1 kaki. Hou Renying berteriak, "Ling Hu Chong, berlututlah." Setelah teriakan itu, pedang panjang itu bergerak maju dan menembus kulit Ling Hu Chong. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, Ling Hu Chong adalah orang yang bermartabat, meskipun hari ini dia tidak beruntung, dia tidak mau mati di bawah pedang orang-orang hina dari sekte King Cheng Mu. Satu pedang menembus dadanya, dan pedang lainnya menembus dadanya, perut bagian bawah. Dia segera tertawa dan berkata, "Berlutut, lalu berlutut." Lutut kanannya sedikit ditekuk, dan tangan kanannya sudah menarik pedang panjang di atas meja. Pergelangan tangan patah, dan ketiga pedang panjang itu jatuh ke tanah bersama. Wajah Hou Renying dan 3 lainnya menjadi pucat. Sulit dipercaya bahwa hal seperti itu akan terjadi di dunia ini. Mereka bingung sesaat, lalu melompat mundur. Salah satu murid King Cheng baru berusia 17 atau 18 tahun, dan dia menangis keras kesakitan. Ling Hu Chong meminta maaf, "Saudaraku, kaulah yang pertama ingin membunuhku." Xiang Wentian bersorak dan berkata, "Pedang yang bagus." Kemudian dia berkata, "Pedang tidak memiliki kekuatan, dan kekuatan dalamnya terlalu lemah." Ling Hu Chong tertawa, "Tidak hanya kekuatan batinnya saja. Ini buruk, saya tidak punya energi batin." Tiba-tiba, Xiang Wentian berteriak, diikuti oleh suara rantai besi yang berdentang, dan 2 pria berbaju hitam bergegas masuk ke gazebo, menyerang. Xiang Wentian, salah satu dari 2 pria ini memegang tongkat besi berlengan ganda, dan yang lainnya memegang pelat besi ganda. Keduanya merupakan senjata berat. Keempat senjata itu bertabrakan dengan rantai besi Xiang Wentian, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Xiang Wentian berkedip beberapa kali, mencoba untuk berada di belakang pria dengan tongkat itu, tetapi pria itu dijaga ketat dengan 2 tongkat, melindungi bagian vital tubuhnya. Tangan Xiang Wentian diikat rantai besi, dan tidak bisa bekerja dengan baik. Ada teriakan dari kultus iblis, dan 2 lagi bergegas ke gazebo. Keduanya menggunakan palu tembaga segi 8 untuk menghancurkan lurus ke atas dan ke bawah. Begitu kedua palu itu tiba, pria dengan 2 tongkat itu berbalik dari bertahan ke menyerang. Xiang Wentian menusuk bolak-balik, keterampilan tubuhnya sangat gesit, tapi dia tidak bisa melukai lawannya. Setiap kali ada celah, rantai besi akan menyerang 1 orang, dan 3 lainnya akan bergegas maju tanpa memikirkan keselamatan mereka sendiri, bermain dengan sangat ganas. Setelah bertarung lebih dari 10 gerakan, pemimpin kerumunan kultus iblis berteriak, 8 tombak. 8 pria berbaju hitam memegang tombak panjang dan mencengkeramnya dari semua sisi pavilion. Ada duri di langit. Xiang Wentian berteriak kepada Ling Hu Chong, "Teman kecil, cepatlah." Teriakan itu berlanjut, 8 tombak panjang menusuknya bersamaan. Pada saat ini, 4 palu tembaga menghantam dada dan perutnya, 2 tongkat menghantam tulang keringnya, dan 2 lempengan besi menghantam wajahnya. Ada pembunuh di mana-mana. 12 master dari pemujaan iblis ini bekerja keras sepanjang hidup mereka, dan mereka tanpa ampun dalam serangan mereka. Tampaknya semua orang tahu bahwa melawan Xiang Wentian adalah hal yang paling berbahaya di dunia, dan jika Anda menahannya lebih lama, Anda akan selangkah lebih dekat ke gerbang neraka. Melihat kerumunan yang memukul begitu keras, Ling Hu Chong tidak bisa keluar dari bahaya, dan berteriak betapa tak tahu malu. Xiang Wentian tiba-tiba berbalik dengan sangat cepat, mengayunkan rantai besi di tangannya, dan semua senjata berdentang keras. Tubuhnya seperti gasing yang berputar, dan mata semua orang terpesona ketika dia berbalik. Hanya terdengar 2 ledakan keras, 2 lempengan besi bertabrakan dengan rantai besi, menembus atap gazebo, dan terbang keluar. Xiang Wentian bahkan tidak melihat serangan lawan, dia berbalik semakin cepat, dan mengayunkan ke-8 tombaknya. Pemimpin pemujaan iblis berteriak, "Serang Youdou secara perlahan, itu akan menghabiskan energinya." Ke-8 pria bersenjata itu menjawab serempak, "Ya." Ada celah, lalu bergegas menyerang. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman sebagai pengamat dapat mengatakan bahwa tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri Xiang Wentian, akan sulit baginya untuk berputar tanpa henti untuk waktu yang lama. Jika dia bertarung seperti ini, dia akhirnya akan kehabisan kekuatan dan menjadi tertangkap tanpa perlawanan. Xiang Wentian tertawa, tiba-tiba berjongkok dengan kaki kirinya sedikit, dan rantai besi itu terayun keluar, mengenai pinggang seorang pria dengan palu tembaga. Pria itu berteriak, "Ah!" dan palu tembaga di tangan kirinya kembali dan mengenai bagian atas kepalanya, menyebabkan otaknya langsung meledak.
8 pemegang tombak menembakkan 8 tombak sekaligus, menusuk Wentian, depan, belakang, kiri, dan kanan. Xiang Wentian menembakkan 2 senjata dengan rantai besinya, dan 6 senjata baja lainnya menusuk di sisi kirinya pada saat yang bersamaan. Dalam situasi ini, jika Xiang Wentian dapat menghindari tembakan satu tembakan, dia tidak dapat menghindari tembakan kedua, dan jika dia dapat menghindari tembakan kedua, dia tidak dapat menghindari tembakan ketiga, apalagi menembakkan 6 tembakan sekaligus. Bersambung.